Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau Fathul Majid di syarhi kitab Tauhid, qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Lalu kabarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka membayar zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, kemudian diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Fihi, pada sabda Nabi ini terdapat faedah, dalilun ala anna az-zakata awjabul arkani ba'da as-salah, yaitu dalil yang menunjukkan bahwa zakat rukun yang paling wajib setelah salat. Wa annaha tu'khadhu min al-aghniya'i wa tusrafu 'ala al-fuqara', dan bahwa zakat diambil dari orang-orang kaya kemudian diberikan kepada orang-orang fakir. Wa innama khassa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-fuqara, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengkhususkan pemberian zakat kepada orang-orang fakir pada hadis ini, lianna haqqahum fi zakati akadu min haqqi baqiyatil asnafil thamaniyah, karena hak orang-orang fakir terkait zakat lebih ditekankan untuk diberikan daripada hak dari 8 jenis orang yang berhak menerima zakat selain orang-orang fakir. Wa fihi anna al-imama huwa alladhi yatawalla qabda az-zakati wa sarfaha. Pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, terdapat faedah, yaitu bahwa penguasa dialah yang mengambil zakat dan membagikannya, imma binafsihi au naibih,
bisa jadi dengan dirinya sendiri atau dengan menyuruh wakilnya. Faman imtana'a min adaiha ilaihi ukhidat qahran minhu. Barang siapa yang enggan untuk membayar zakat kepadanya, maka zakat itu diambil darinya dengan paksa. Wa fil hadithi dalilun ala annahu yakfi ikhrajuz zakati fi sinfin wahid. Pada hadis terdapat dalil yang menunjukkan bahwasannya cukup memberikan zakat kepada satu macam orang yang berhak menerimanya, kama huwa madhabul imami Malikin wa Ahmad, sebagaimana ini adalah madhab Imam Malik dan Imam Ahmad. Wa fihi annahu la yajuzu daf'uha ila ghani wala ila kafirin ghairil muallaf. Pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Terdapat faedah bahwasannya tidak boleh memberikan zakat kepada orang kaya dan tidak boleh memberikan zakat kepada orang kafir yang bukan muallaf. Wa anna az-zakata wajibatun fi malis sabiyyi wal majnun. Dan terdapat faedah bahwa zakat wajib diambil dari harta milik anak kecil yang belum balik dan harta milik orang gila, kama huwa qaulul jumhuri li'umumil hadits, sebagaimana ini adalah pendapat mayoritas para ulama berdasarkan keumuman hadis. Keumuman hadis adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'khadhu min aghniyaihim. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, yaitu semua orang kaya, baik dia balik atau belum balik, baik dia berakal atau tidak berakal, baik dia laki-laki maupun perempuan, baik dia orang terpandang maupun bukan orang terpandang. Yang penting dia adalah orang kaya yang memiliki harta. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, qultu, saya katakan, wal faqiru idza ufrida fil lafzi tanawala al miskina wa bil aks kana dhairih. Saya katakan al faqir apabila disendirikan pada lafadznya, artinya hanya disebutkan al-faqir tanpa disebutkan al-miskin, seperti pada hadis ini disebutkan ala fuqaraihim, tidak disebutkan orang-orang miskin, maka mencakup orang miskin. Dan sebaliknya, kalau disebutkan orang miskin
tidak disebutkan orang fakir, maka mencakup orang fakir. Seperti lafaz-lafaz yang mirip dengannya. Qarrarahu Syekhul Islam. Ini ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Binasbi kara'im ala tahdhir. Fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Hati-hatilah dari harta-harta mereka yang sangat berharga, dengan menasabkan karaim untuk memperingatkan. Jam'u karimah. Karaim bentuk jamak dari karimah. Qala sahibul matali' hiya al-jami'atu lil kamalil mumkini fi haqqiha. Harta yang karimah adalah harta yang mengumpulkan kesempurnaan yang mungkin ada pada hak harta itu. Min ghazarati labanin, yaitu susunya melimpah. Wa jamali suratin, bentuknya bagus. Wa kathrati lahmin wa suf, dan daging serta bulunya banyak. Dzakarahun Nawawi. Ini disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata, qultu, saya katakan, wa hiya khiyarul mali wa anfasuhu wa aktharuhu thamanan. Karaimu al-amwal adalah harta pilihan, harta yang paling berharga, dan harta yang harganya paling mahal. Wa fihi, pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa iyyaka wa karaima amwalihim, terdapat faedah, yaitu annahu yahrumu 'ala al-'amili fi zakati akhdhu karaimil mal, bahwasanya amil diharamkan terkait zakat mengambilnya dari harta-harta yang paling baik, paling berharga, dan harganya paling mahal. Wa yahrumu 'ala sahibil mali ikhraju syiraril mal, diharamkan pemilik harta mengeluarkan harta yang jelek. Bal yukhrijul wasat, bahkan dia mengeluarkan harta yang pertengahan. Fa in tabat nafsuhu bil karimati jaz, kalau jiwanya rela untuk mengeluarkan harta yang paling baik, paling berharga, paling mahal, maka boleh. Qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattaqi da'watal mazlum, hati-hatilah dari doa orang yang terzalimi. Yaitu ij'al bainaka wa bainaha wiqayah, jadikan antaramu dan antara doa orang yang terzalimi penjagaan. Bil adli wa tarki zulm, dengan keadilan dan tidak menzalimi. Wa hadanil amrani yaqiyani man ruziqahuma min jami'i syururi dunyan wa ukhra.
Dua perkara ini, yaitu keadilan dan tidak berbuat zalim, melindungi orang yang diberi dua sifat ini, keselamatan dari semua keburukan, baik di dunia maupun di akhirat. Wa fihi tanbihun 'ala at-tahdhiri min jami'i anwa'i zulm. Pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattaqi da'watal mazlum, hati-hatilah dari doa orang yang terzalimi. Terdapat faedah peringatan untuk berhati-hati dari semua jenis kezaliman. Qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu, maka sesungguhnya, ay asy-sya'n, yaitu keberadaannya, laisa bainaha wa bainallahi hijab, tidak ada di antara doa orang yang terzalimi dan di antara Allah pembatas. Hadhil jumlatu mufassiratun li dhamiri sya'n. Perkataan ini menjelaskan kata ganti asy-sya'n, yaitu fa innaha la tuhjabu 'anillahi ta'ala fayaqbaluha. Sesungguhnya doa orang yang terzalimi tidak terhalangi dari Allah Ta'ala sehingga Allah mengabulkannya. Wa fil hadithi aidan, pada hadis juga terdapat faedah qabulu khabaril wahidil adl, diterimanya khabar satu orang yang adil. Wa wujubul amali bih, wajibnya mengamalkan berita yang dibawa oleh satu orang yang adil. Wa ba'thul imami al-ummala li jibayatiz zakati, penguasa mengutus amil-amil untuk mengambil zakat. Wa annahu ya'idhu ummalahu wa wulatahu, sesungguhnya penguasa menasihati amil-amilnya dan penguasa-penguasa lain di bawah kekuasaannya. Wa ya'muruhum bitaqwallahi ta'ala, menyuruh mereka untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wa yu'allimuhum, mengajari mereka. Wa yanhahum 'anil zulm, melarang mereka dari berbuat kezaliman. Wa yu'arrifuhum su'a 'aqibatih, memberitahukan kepada mereka akibat yang jelek karena berbuat zalim. Wa tanbihu 'ala at-ta'limi bit-tadrij, dan terdapat faedah peringatan untuk mengajar dengan bertahap. Qalahul musannif, ini disebutkan oleh penulis Kitabut Tauhid rahimahullahu ta'ala. Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, qultu, saya katakan, wa yabda'u bil ahammi fal aham, orang yang mengajar memulai dengan yang paling penting, kemudian yang terpenting. Wa'lam annahu lam yadhkur fil hadits as-sawma wal hajj, ketahuilah bahwasanya Nabi tidak menyebutkan pada hadis puasa dan haji. Fa ashkala dzalika ala katsirin minal ulama, sehingga itu menjadi problem yang susah untuk dipecahkan menurut kebanyakan para ulama.
Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, ajaba ba'dun nas, sebagian manusia menjawab, kepelikan yang didapati kebanyakan para ulama, anna ba'dar ruwati ikhtasara al-hadis, sesungguhnya sebagian perawi hadis meringkas hadis, walaysa kadzalik, dan yang benar tidak seperti itu. Fa inna hadza ta'nun fir ruwah, karena hal ini menodai para rawi. Lianna dzalika innama yaqa'u fil haditsil wahid, karena meringkas hadis itu hanya terjadi pada satu hadis. Mithli hadits wafdi Abdul Qais, seperti hadis wafdi Abdul Qais, haitsu dzakara ba'duhum as-siyam wa ba'duhum lam yadhkurhu, di mana sebagian mereka menyebutkan puasa dan sebagian mereka lagi tidak menyebutkannya. Fa ammal haditsanil munfasilani falaysa al-amru fihima kadzalik. Adapun dua hadis yang terpisah, maka perkaranya tidak demikian itu pada keduanya. Walakin an hadza jawaban, tetapi terkait hal ini ada dua jawaban. Ahaduhuma, pertama, anna dzalika bihasbi nuzulil fara'id, sesungguhnya itu terjadi berdasarkan turunnya perkara-perkara yang diwajibkan. Wa awwalu ma faradallahu syahadatain thumma shalah, perkara yang pertama yang Allah wajibkan adalah dua syahadat kemudian salat. Fa innahu amara bis salati fi awwali awqatil wahyi, karena sesungguhnya Nabi memerintahkan untuk melaksanakan salat di awal waktu turunnya wahyu. Walihada lam yadhkur wujub al-hajji ka'amatil ahadith, karena inilah Nabi tidak menyebutkan wajibnya haji sebagaimana keumuman hadis-hadis, sebagaimana kebanyakan hadis-hadis. Innama ja'a fil ahaditsil mutaakhirah, sesungguhnya kewajiban mengerjakan haji terdapat pada hadis-hadis yang belakangan. Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata, qultu, saya katakan, wa hadza minal ahaditsil mutaakhirah, dan ini termasuk hadis-hadis yang belakangan. Walam yudhkar fiha, dan kewajiban mengerjakan haji tidak disebutkan padanya. Al-jawabul tsani, jawaban yang kedua, annahu kana yadhkuru fi kulli maqamin ma yunasibuh, bahwasanya Nabi menyebutkan pada setiap situasi dan kondisi perkara yang sesuai dengannya. Fayadhkuru taratan al-fara'idha allati yuqatalu 'alayha kas-salati waz-zakah, maka kadang-kadang beliau menyebutkan kewajiban-kewajiban yang karena meninggalkannya diperangi, seperti meninggalkan salat dan zakat. Wa yadhkuru taratan as-salata was-siyama liman lam yakun 'alaihi zakah, kadang-kadang beliau menyebutkan salat dan puasa untuk orang yang tidak berkewajiban membayar zakat. Wa yadhkuru taratan as-salata waz-zakata was-shaum, dan kadangkala beliau menyebut salat, zakat dan puasa. Fa imma an yakuna qabla fardhil hajj, maka bisa jadi itu terjadi sebelum diwajibkannya haji. Wa imma an yakuna al-mukhatabu bidzalika la hajja alaih, dan bisa jadi orang yang diajak bicara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadisnya itu adalah orang yang tidak berkewajiban mengerjakan haji.
Wa amma as-salatu waz-zakatu falahuma sya'nun laisa lisairil fara'id. Adapun salat dan zakat memiliki keberadaan yang tidak dimiliki oleh semua kewajiban-kewajiban. Walihada dzakara ta'ala fi kitabih al-qitala 'alaihima li'annahuma 'ibadatani zahiratan. Oleh karena inilah Allah Ta'ala menyebutkan pada kitabnya perperangan yang terjadi karena keduanya adalah ibadah lahiriah yang terlihat nyata. Bi khilafis shaumi fa innahu amrun batinun min jinsil wudu'i wal ightisali minal janabati wa nahwi dzalika mimma yu'tamanu alaihi al-'abd. Berbeda dengan puasa, karena puasa adalah perkara batin yang sejenis dengan wudu, mandi karena junub, dan selain itu dari perkara yang diamanahkan kepada seorang hamba. Fa innal insana yumkinuhu alla yanwiya as-shauma wa an ya'kula sirran. Karena sesungguhnya seseorang dia bisa tidak berniat puasa dan bisa makan secara sembunyi-sembunyi. Kama yumkinuhu an yaktuma hadathahu wa janabatah. Sebagaimana dia bisa menyembunyikan hadatsnya dan menyembunyikan perbuatan dia junub. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam yadhkuru fil a'mali adh-dhahirati allati yuqatalu an-nasu 'alaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pada amalan-amalan yang zahir yang manusia diperangi karena meninggalkannya. Wa yasiruna muslimina bi fi'liha, dan mereka menjadi orang-orang yang beragama Islam karena melakukannya. فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم. Oleh karena inilah Nabi mengkaitkan hal itu dengan salat dan zakat dan tidak mengkaitkannya dengan puasa. Wa in kana wajiban kama fi ayatay bara'ata, walaupun ia wajib sebagaimana terdapat pada dua ayat di surat Bara'ah. Fa inna bara'ata nazalat ba'da fardhis siyami bittifaqin nas. Karena sesungguhnya surat Bara'ah, yaitu surat At-Taubah, turun setelah diwajibkannya puasa berdasarkan kesepakatan para ulama. Wa kadzalika lamma ba'atha Mu'adan ila al-Yamani lam yadhkur fi hadithihi as-shaum. Demikian juga ketika Nabi mengutus Mu'ad ke Yaman, beliau tidak menyebutkan pada hadisnya puasa, li'annahu taba'un wa huwa batin, karena puasa itu mengikuti dan puasa itu perbuatan batin. Wala dzakara al-hajj li'anna wujubahu khassun laisa bi'am, dan tidak menyebutkan haji karena kewajiban mengerjakan haji itu khusus, tidak umum. Tidak semua orang wajib mengerjakan haji. Mengerjakan haji hanya wajib dilakukan oleh orang yang mampu. Wala yajibu fil umri illa marrah, dan haji itu tidak dilakukan seusia kecuali satu kali. Intaha bima'na, selesai perkataan Syekhul Islam rahimahullah dengan menyebutkan maknanya. Qauluhu, perkataan penulis kitab Tauhid rahimahullah, akhrajah ay al-Bukhari wa Muslim. Perkataan penulis kitab Tauhid rahimahullah, mereka berdua mengeluarkannya, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Wa akhrajahu aidan Ahmadu, Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Nasa'i, wa Ibnu Majah. Demikian juga
Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.